Senja dan penantiannya. Aku berjalan menuju pantai, menjauhi keramaian. Di saat seperti ini, pantai menjadi tempat terbaik bagi yang sedih. Seringkali kita memang membutuhkan kesendirian untuk menikmati kehilangan. Delapan tahun lalu, Mas Bayu muncul dalam hidupku. Saat malam-malam aku masih menyanyi di sebuah kafe, dia datang bersama sekelompok temannya. Mas Bayu kulihat saat menghayati lagu-lagu yang kami suguhkan. Lalu, ketika aku istirahat sejenak, Mas Bayu tiba-tiba maju. Dengan percaya diri, ia menyanyi. Aku yang tadinya mau break, mengistirahatkan suara, jadi tertarik untuk bernyanyi bersama. Pengunjung kafe bersorak dengan penampilan kami. Mas Bayu jadi sering berkunjung ke kafe. Awalnya masih bergerombol. Lama-lama, teman yang ikut semakin sedikit. Dan akhirnya lebih sering datang sendiri. Setelah 5 kali datang sendiri, ia menunggu hingga kafe tutup jam 1 pagi. Lalu menawariku untuk diantar pulang. Aku tahu bahwa ia sering datang hanya untuk melihatku. Kami tidak langsung pulang. Ia menawariku mengobrol. Kami check-in di hotel. Kami berbincang tentang musik. Betapa selera musik kami sama. Mas, apa enggak dicari istrimu? Dia tahu aku sering kerja sampai pagi. Dia enggak pernah curiga, Mas. Enggak. Setelah berhubungan badan, pikirku, ia tak akan pernah muncul lagi. Karena yang diinginkan sudah ia dapat. Tak pernah terpikir bahwa malam itu hanya awal dari 8 tahun hubungan kami berikutnya. Mas Bayu datang ke rumahku kalau sedang alasan tugas keluar kota. Ya, kami kucing-kucingan. Mas Bayu adalah milikku yang tidak benar-benar ku genggam. Sialan. Gara-gara Mas Bayu aku melewati usia pernikahanku. Gara-gara dia juga aku menahan diri untuk tidak hamil. Aku tidak mau memberinya masalah. Kalau kamu hamil, berarti itu masalah, ucap Mas Bayu. Gara-gara Mas Bayu, aku sekarang kesepian. Aku pernah menuntut Mas Bayu untuk memilih antara aku dan istrinya. Ia selalu bilang tak akan menceraikan istrinya, sebab agama Katolik melarangnya. Agamaku mengajariku untuk menikah hanya 1 kali. Tidak boleh cerai, jawabnya. Aku pun tak mau dijadikan istri kedua, walau di agamaku boleh poligami. Bukannya bisa diadakan pembatalan pernikahan seperti yang kamu jelaskan kepadaku, Mas? Protesku. Prosesnya tak segampang itu. Butuh tahunan, alasannya. Biarpun tahunan, akan kutunggu, Mas. Mas Bayu memang tak pernah mengajukan pembatalan pernikahan. Menurutku, bukan agama yang menjadi alasannya. Ia masih cinta pada istrinya. Ini terlihat jelas ketika istrinya sakit kanker. Mas Bayu tinggal di tempatku saat istrinya berobat ke luar negeri. Tapi toh selama itu, Mas Bayu tak berhenti membicarakan istrinya. Kenangan mereka,
awal-awal pernikahan mereka dan bagaimana mereka berjuang bersama dari nol. Serta ketakutan karena istrinya sekarat. Aku cemburu, sangat cemburu. Apalagi tema musik, sudah tak menarik lagi baginya. Lalu, suatu hari, ketika telah 1 minggu Mas Bayu tinggal di rumahku selama istrinya berobat ke luar negeri, ia menerima telepon. Ia girang bukan kepalang. Dengan semangat ia bilang kepadaku, "Kemoterapinya berhasil." Lalu diciumnya pipiku, saking gembiranya. Aku marah. Kenapa ia mempermainkan perasaanku? Impianku, rasa nyamanku padanya buyar. Aku sadar, Mas Bayu belum jadi milikku. Dan memang tak pernah jadi milikku. Aku hanya pelampiasan dari kesepiannya selama ini. Setiap kali menatap senja, aku suka membayangkan Mas Bayu ada di sampingku. Senja di pantai berlatar langit kemerahan merupakan perpaduan ajaib antara keindahan dan kehilangan. Senja selalu memuat keindahan yang tiada tara. Tapi kita juga harus bersiap kehilangan hari dan masuk ke dalam pekatnya malam. Menunggu adalah cara waktu yang untuk menguji seberapa tabah engkau mencintai. Begitu kata Mas Bayu berulang-ulang. Aku tak mengerti mengapa laki-laki cenderung suka melihat semuanya sebagai ujian, dan perempuanlah yang harus menjalaninya dengan ketabahan. Jangan-jangan menuntut perempuan sabar memang cara halus laki-laki melepaskan diri dari persoalan yang tidak mau dihadapinya. Apalagi untuk urusan cinta yang merepotkan. Aku harus menutup semua harapanku kepada Mas Bayu sebelum waktuku habis dan aku menyesal sejadi-jadinya. Hari ini mungkin akan menjadi senja terakhir di pantai. Esok ku buka lembaran baru. Tak lagi banyak mingatnya. Aku tahu Mas Bayu pastilah sekarang tengah duduk di sisi istrinya yang sedang sakit. Aku membayangkan matanya menatap lembut ke dalam mata istrinya yang terbaring pucat. Senja mulai menggelap. Telepon genggamku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dia dipanggil Tuhan. Tadi jam 17. Meski sempat membaik, tapi sejak tadi pagi drop. Besok siang dimakamkan. Mohon doanya ya. Aku tak tahu mesti sedih atau bahagia. Demikianlah cerpen atau cerita pendek rohani dengan judul Senja dan Penantiannya, yang terangkum di dalam kumpulan cerpen Ketika Kita Tak Kuasa Menolak Kemalangan, buku kumpulan cerpen karya Romo Benediktus Yogi Wandono SCJ. Terima kasih telah menonton
channel YouTube Gifteng 89. Jangan lupa ya, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di konten YouTube kami selanjutnya.